Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sangat mulia ini. Pada tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kita pada satu ruang yang diturunkan sakinah kepadanya, yang kemudian dikepakkan sayap malaikat-malaikatnya, dan kemudian diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kisah-kisah para salaful ummah, para salafus salih tentang keikhlasan. Tema kita pada malam hari ini insyaallah adalah ikhlaslah dalam berjuang. Ikhlas dalam bahasa Arab tanaqash syai'an syai', yaitu membersihkan satu hal dari hal yang lainnya. Murni, madu disebut murni ketika tidak ada campuran gula. Susu murni ketika tidak dicampur dengan air, tidak dicampur dengan glukosa. Murni keikhlasan. Berjuang bahasa Arab dari al-juhud. Bedanya H besar dan H kecil. Kalau juhad artinya penentangan, al-juhud artinya berjuang. Beda berapa huruf, Pak? Beda satu huruf, tapi maknanya sangat jauh berbeda. Ayah, bunda dan jamaah para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah salah satu bentuk syarat qabulul ibadah, diterimanya ibadah seorang hamba. Ikhlas adalah salah satu syarat yang itu amat penting di dalam diterimanya ibadah seorang hamba. Dan kita lihat bahwasanya orang-orang yang sudah ittiba' Rasul biasanya diuji dengan keikhlasannya. Ada dua syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlas, dan kemudian ittiba' Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang mengerjakan kebid'ahan, orang-orang ahlul bid'ah, tidak ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dalam keikhlasannya sangat luar biasa. Namun betapa banyak orang yang sudah menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang mendirikan pesantren, berjuang mengumpulkan dana infak, berjuang kemudian mengikuti halaqah-halaqah kajian, namun diuji dengan keikhlasannya, namun diuji dengan kemurnian hatinya. Apakah dia kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Diuji, masing-masing diuji. Namun yang lengkap kemudian ketika sudah betul mantap dia dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, namun di sisi yang satunya dia ikhlas dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang membuat dalam hadis tersebut, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengingat hadis ini sampai pingsan berapa kali. Ingin disebutkan pingsan, ingin disebutkan pingsan.
yaitu tentang awwalul mu'adzabin, hadis yang bercerita tentang orang yang diazab pertama kali. Orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang diazab? Para pemimpin, para pejabatkah? Rakyat biasa atau siapa dia yang kemudian akan diazab pertama kali? Maka kita bacakan, yurwa anna man yadkhulun nar salasatun, bahwasanya diriwayatkan 3 orang yang pertama kali akan masuk ke dalam api neraka. Kita lihat siapa mereka. Qari'un, yang pertama mereka yang membaca Al-Quran. Wa sahibu malin, dan kemudian mereka yang memiliki harta yang banyak. Wa mujahidun, dan mereka yang berjuang fi sabilillah, menggunakan jiwa-jiwa mereka, dada-dada mereka, seluruh tubuh mereka diperjuangkan demi tegaknya Islam. Fayu'ta qari'un, maka didatangkan seorang qari tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepadanya, telah turunkah alam anzaltuka ala ma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan bukan kepadamu apa yang telah aku berikan kepada Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bala, jawabannya bala. Beda jawaban bala dan na'am dalam bahasa Arab. Kalau na'am itu kerjakan salat, na'am, iya, tapi iya nanti dulu gini-gini, ada kata tak nanti. Tapi bala, tentu ya Allah, aku membaca Al-Quran, aku kemudian mengamalkannya demi Engkau. Alimtuhu wa qara'tuhu ana al-laili wa ana an-nahar, aku membacanya di sepanjang malam dan di sepanjang petang. Faqala Allah Ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menentangnya. Kadzabta, kamu dusta, engkau dusta. Bal turid ayyuqal antuqal qari'un, akan tetapi kamu mengerjakan seperti ini, belajar ilmu, belajar Al-Quran karena ingin disebut seorang qari, sebagai seorang alim. Kemudian wa yu'ta atsani, didatangkan orang yang kedua, sahibul mal. Alam uwassi' laka malan, bukankah telah aku luaskan rezekimu, hatta la tahtaj ila ahadin, sampai engkau tidak butuh kepada seorang hamba pun, saking kayanya dia Pak Bu, tidak butuh dengan orang lain. Bukankah telah aku luaskan rezekimu? Bala, tentu ya Allah, tentu. Laqad sadaqtu, dan aku sedekahkan rezeki tersebut demi Engkau ya Allah. Namun kemudian ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, engkau dusta. Bal turid an tuqal, akan tetapi engkau ingin disebut sebagai seorang jawad, orang yang dermawan, orang yang dermawan. Kemudian didatangkan asalis, yang ketiga, didatangkan orang yang ketiga, orang yang berjuang mati-matian dengan dirinya menegakkan agama Islam. Untuk apa kemudian? Fima amilta, dengan apa yang telah kuberikan kepadamu, kekuatan, kesempatan, waktu luang untuk berjuang menegakkan agama Islam. Untuk apa engkau lakukan? Qataltu fika, aku berjuang di jalan Allah demi Engkau ya Allah. Namun sekali lagi ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, engkau dusta. Engkau dusta. Maka kemudian dikatakan bal turid an tuqal
jari'un atau syuja'un, akan tetapi engkau ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan, orang yang pertama kali akan dihisab siapa Pak? Seorang yang qari, seorang yang alim, seorang yang tidak ada kajian di Indonesia melainkan dia ikuti di YouTube. Seorang yang barangkali tidak ada kajian di Rengat ini pasti dia datangi. Seorang yang dia selalu mengajak teman-temannya mengikuti kajian. Seorang yang dia selesai hafalannya. Akan tetapi ada satu hal, nanti masuk ke dalam kisah yang kedua, disebutkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang menyebabkan 3 orang tersebut masuk ke dalam api neraka dan dihisab pertama kali? Yang kedua, orang yang itu tidak ada kesempatan dia meminta kepada orang lain, saking kayanya dia. Tidak butuh dengan orang lain, saking kayanya dia. Dia sedekahkan semuanya. Yang ketiga, orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, zata yaumin, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke Masjid Nabawi, masjid di Madinah. Kemudian mendapati Mu'adz bin Jabal waktu itu di kuburan Rasulullah SAW, di tepi kuburan Rasulullah SAW. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah umroh dan haji. Mu'adz bin Jabal di posisi yang sama, duduk di situ menangis. Ma yubkika ya Mu'adz, apa yang telah membuatmu menangis? Apa yang menjadikanmu menangis wahai Mu'adz? Maka di situ dikatakan, perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang sangat menarik. Al-yasir minar riya. Sami'tu hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ma sami'tuhu, satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yasiru minar riya. Yang sedikit dari riya, ingin dilihat amalnya baik di mata seorang manusia. Syirkun, al-yasiru minar riya syirkun, adalah sebuah kesyirikan. Wa man 'ada awliya Allahi faqad barazallahu bil muharabah. Dan barang siapa yang menentang daripada awliya Allah, wali-wali Allah, faqad barazallahu bil muharabah. Baraza, mubaraza dalam bahasa Arab menentang, duel, bukan berkelompok, akan tetapi duel. Langsung face to face, one by one. Baraza, mubaraza itu menentang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul abrar. Allah mencintai orang-orang yang baik. Al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Al-akhfiya, orang yang bertakwa yang tersembunyi. Alladzina in ghabu, siapa orang yang akhfiya? Orang yang bertakwa tapi tersembunyi. Alladzina in ghabu lam yuftaqadu, yaitu mereka yang ketika tidak hadir di hadapan kita, yang itu tidak hadir di hadapan kita, tidak merasa kehilangan kita dengannya. Wa in hadaru, jika mereka hadir, lam yu'rafu, jika mereka hadir pun tak terasa. Wa qulubuhum masahibul huda, sedangkan hati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda jamaah sidang salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, yuhadziruna tahdziran. Yuhadzir, tahdzir. Ada bahasa tahdzir sekarang sedang ngetren tahdzir. Beliau ditahdzir, diwanti-wanti. Rasulullah mewanti-wanti kita juga, tapi dalam hal yang baik. Yuhadziruna minar riya wa huwa ayyaqsid al-insan ala ibadah linnas, yaitu seorang yang dia berniat
dengan segala apa yang dilakukan dalam ibadah untuk manusia, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Bukan kemudian kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lana, dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, yaitu annallaha yuhibbun nas ahabban nas ilallah, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala humul mukhlisun, adalah mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ikhlas urusan hati, Bapak Ibu. Urusan ikhlas adalah urusan yang itu amat pelik, tak tampak oleh mata manusia. Tak dapat kita katakan bapak ini ikhlas, ibu ini ikhlas, karena sesuatu yang sangat berkaitan dengan hati. Sufyan Ats-Tsauri, Sultanul Muhadditsin, Amirul Mukminin fil hadis, ada Amirul Mukminin fil hadis, salah satunya Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan apa dalam Ma'ani fi Tariq fi Talabil Ilm? Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an fin nafsi asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang amat sulit, pelik aku obati di dalam diriku kecuali niatku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan Mu'adz bin Jabal menangis di hadapan kubur Rasulullah SAW karena teringat satu hadis yang itu bersinggungan dengan syirik, yaitu berupa al-yasir minar riya, yang sedikit dari hal riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat baik oleh orang lain. Kemudian kisah yang ketiga, ini kisah yang menarik. Fi ihdal ghazawat, di salah satu peperangan Rasulullah SAW. Silakan Bapak Ibu atau alumni Darus Syahada yang bisa melihat kitab ini, Al-Qisas fil Ikhlas, yang dikarang oleh Syekh Sya'ban Mustafa Al-Qazamil, sedikit saja belasan halaman. Kisah yang keempat ini, kharaja Rasulullah SAW lil qital lil musyrikin. Suatu ketika Rasulullah SAW di dalam peperangan untuk memerangi kaum musyrikin, fa'atahu rajulun minas sahabah, datang seorang sahabat. Siapa dia kira-kira yang datang? Waqala lahu, dan seorang tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni rajulun aswad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini orang yang hitam. Ada Pak yang hitam di sini? Tak usah senyum-senyum Pak. Inni rajulun aswad, aku ini orang yang hitam. Muntanur rih, bau badan tak sedap ya Rasulullah. Luar biasa nih kejujuran sahabat ini kepada Rasulullah. Aku orang hitam, bau badan tak sedap. Qabihul wajah, dan wajahku buruk ya Rasulullah. Hitam, bau tak sedap, buruk wajahku ya Rasulullah. Kemudian kata yang ketiga, la malali, dan aku tak punya uang ya Rasulullah. Lengkap penderitaan beliau. Kalau dia jomblo fisabilillah wala alam, sampai dipertemukan jodohnya mungkin, baru kemudian berjodoh. Hitam, bau tak sedap, wajahnya buruk, tak ada duit. Di sini sehitam-hitamnya orang mungkin masih ada duitnya, atau seburuk-buruk wajah, maaf cakap, mungkin masih ada uang. Fa in ana qataltu haula'il musyrikin hatta uqtal fa aina ana. Jikalau aku ya Rasulullah ikut berjuang dengan engkau, dengan sahabat, untuk kemudian memerangi kaum musyrikin, fa aina ana, di mana aku ya Rasulullah? Jikalau aku ikut berjihad denganmu ya Rasulullah, di mana aku nantinya? Wa kana ar-rajul shadiqan fi qawli, akan tetapi satu hal yang mantap dari orang yang buruk rupanya ini, baunya tak sedap ini, kana shadiqan fi qawli, dia orang yang amat jujur dalam berkata.
mukhlishan fihi, dan kemudian orang yang amat sangat ikhlas dalam setiap perbuatan dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta fil jannah. Jikalau engkau ikut berjuang dengan kami kemudian terbunuh, kamu di surga, kamu di jannah. Subhanallah. Ada syaratnya tadi Pak, yaitu pertama dia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, sadiqan fi qaulih, dan orang yang jujur dalam perkataannya. Fataqaddamar rajul, maka kemudian fataqaddamar rajul, orang tersebut maju menentang kaum musyrikin, wa qatala bisyaja'atihi hatta qutil, dan kemudian dia maju dengan keberaniannya ke barisan kaum musyrikin sampai dia terbunuh menjadi seorang yang syahid. Famarra alaihi Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW melewati jasadnya yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, qad bayyadallahu wajhak, sungguh Allah telah memutihkan wajahmu, wa tayyaba rihak, dan telah mewangikan tubuhmu, wa aktsar malak, dan kemudian telah memperbanyak hartamu dengan keikhlasan. Walaupun buruk rupanya, baunya tak sedap, tak punya duit di dunia, tapi ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayyadallahu wajhak, sungguh telah Allah putihkan wajahnya orang tersebut, sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, berkata satu kabar gembira, faqad ra'aitu zaujatah, sungguh aku telah melihat istri dari sahabat tersebut, istri dari orang tersebut, min hurin ain, dari siapa? Hurin ain. Siapa hurin ain? Dari bidadari jannah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bapak, ibu, ayah, bunda berkesempatan untuk membaca sifat-sifat surga dan neraka, baca sifat-sifat surga tentang bidadari. Kenapa dinamakan hurun ain? Ini para pemuda, bapak-bapak senang pas membahas tentang bidadari ini. Betul Pak? Betul. Yang kanan terdengar tadi. Hurun ain. Hur bebas, ain itu dari mata, yaitu mereka yang matanya belok, matanya besar, cantik matanya. Kalau saya ceritakan, mudah-mudahan di suatu kesempatan, sifat dari hurun ain, mereka orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah tersentuh oleh satu makhluk pun, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari atas ke bawah, dari misalnya seripati tanah, dari dadanya sampai ke perut dari yakut, dari ini, dari ke bawahnya dari za'faran, dan seterusnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hurun ain. Kalau sifat-sifat yang lebih dalam lagi mungkin tak bisa kita bahas di pertemuan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima yaitu tentang seorang yang abid, seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan Bani Israel. Dia mendengar ada satu kaum yang itu menyembah pohon. Ada satu kaum yang menyembah pohon saat itu, dan kemudian dia keluar untuk membawa kapaknya untuk menebang pohon tersebut. Maka di jalan ada satu yang mendatanginya, fa'atahu atin, datang sesuatu yang mendatanginya, yaitu iblis yang menyerupai wajah seseorang. Maka dia melarang orang tersebut, seorang yang rajin beribadah tersebut, untuk tidak datang ke pohon tersebut. Maka dia kemudian bergelut di situ, berantem di situ, yang kalah kemudian iblis tersebut. Maka kemudian orang tersebut setelah menang dijanjikan oleh iblis tersebut, silakan engkau pergi. Akan tetapi kalau seandainya engkau tidak pergi di sana, maka pasti akan ada 2 dinar di setiap hari
mulai besok harinya di rumahmu. Maka mendengar iming-iming tersebut, seorang yang abid tersebut kemudian tidak jadi menebang pohon tersebut, pulang ke rumah. Di hari pertama dari 2 hari tersebut memang didapatinya ada di depan rumahnya 2 dinar. Kemudian di hari yang berikutnya dia dapati 2 dinar. Hari yang ketiga dia tidak dapati. Kemudian dia bersemangat kembali membawa kapaknya untuk menebang pohon yang disembah oleh kaum yang menyembah pohon tersebut, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Datang seorang yang menyerupai wajah manusia, seorang iblis tersebut. Iblis datang menyerupai dengan wajah manusia, melarang orang tersebut untuk menebang, dan kemudian mereka berkelahi. Dan kali itu yang kalah adalah seorang yang abid, yang ahli dalam beribadah tersebut. Dia kalah. Dan kemudian dia bertanya kepada iblis, kenapa kemudian aku kalah pada kesempatan kedua ini? Karena pertama kali engkau membawa kapak menebang pohon tersebut adalah mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika engkau datang kedua kali ini, gara-gara engkau marah kepada aku, gara-gara 2 dinar tak datang lagi di hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Subhanallah. Masalah keikhlasan. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentang seorang yang bersedekah dengan amat ikhlas, yaitu dia pertama kali bersedekah kepada seorang pencuri. Maka besok harinya orang-orang berkata, seorang pencuri telah mendapat sedekah dari seseorang. Sedekahnya tidak sedikit, banyak. Seorang pencuri telah dapat sedekah. Dan kemudian orang tersebut mendengarkan kalimat tersebut, dia berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi engkau ya Allah, aku telah berinfak kepada pencuri ya Allah. La atasaddaqanna, maka aku sungguh akan berinfak untuk yang kedua kalinya ya Allah. Yang kedua kalinya, fayu'ta ila zania, dia memberi kepada seorang wanita pezina. Maka orang-orang berkata, seorang wanita pezina, maaf pelacur, diberi sedekah oleh seseorang. Dia mengatakan lagi, ya Allah, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi engkau ya Allah, aku telah berinfak ternyata kepada orang pezina ya Allah. Maka kemudian, la atasaddaqan, sungguh aku akan berinfak untuk yang ketiga kalinya ya Allah. Ketiga kalinya dia berinfak, fayu'ta ila ghani, dia memberikan infaknya, sedekahnya kepada orang kaya. Tapi lihat buah daripada keikhlasan. Dia berinfak kepada seorang yang kaya sampai 3 kali. Kemudian orang-orang berkata, ada orang kaya yang diberikan sedekah. Artinya orang-orang ini seperti orang yang tidak patut diberikan sedekah. Orang tersebut mendengarkan kalimat tersebut, maka kemudian datang seseorang mengabarkan kepadanya, orang yang kemudian la'alla ayyasta'ifa as-sariq min sariqatihi, yaitu orang yang diberikan sedekah, seorang pencuri tersebut hendaknya kemudian dia diberikan sedekah tersebut agar kemudian tidak mencuri lagi. Orang yang berzina tersebut kemudian tidak berzina lagi. Orang yang kaya tersebut diberikan sedekah, faya'tabiru wa yunfiqa. Orang yang kemudian kaya tersebut diberikan sedekah, dia takjub, beriktibar, memikirkan sedekah kok diberikan kepadaku. Fayunfiq, maka orang tersebut pun berinfak. Gara-gara ada seorang yang ikhlas dalam bersedekah, walaupun salah tempat, tapi karena keikhlasannya orang-orang tersebut malah menjadikan orang-orang yang diberikan infak tersebut berubah dari awalnya, dari seorang wanita pezina menjadi tidak berzina lagi, dari seorang pencuri tidak mencuri lagi, dari orang kaya yang pelit namun kemudian berinfak memikirkan hartanya. Aku kok bisa diberi infak, aku wajib berinfak seharusnya. Seperti itu. Jemaah,
sidang salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ini kaidah dalam bersedekah, kaidah dalam berjuang dengan ekonomi, kaidah dalam berjuang dengan muamalah, kaidah dalam membantu orang. Perhatikan kaidahnya seperti apa. Baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-262 dan ayat yang ke-263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermuamalah, orang yang bersedekah, orang yang membantu orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna, dan orang yang kemudian tidak mengikutkan dengan segala upaya yang telah dia berikan, infak yang telah dia berikan, usaha membantu orang lain yang telah dia berikan, tidak diikutkan yang pertama manna, ingin kemudian dibalas dengan banyak, wala adza, dan kemudian menyakiti hati orang tersebut yang diberikan harta, yang diberikan bantuan tersebut, lahum ajruhum 'inda rabbihim, janji Allah Subhanahu wa taala, lahum ajruhum 'inda rabbihim, pahala mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kemudian rasa takut dan rasa sedih bagi mereka. Orang yang diberikan bantuan, orang yang dibantu secara finansial, orang yang dibantu secara ekonomi, jangan kemudian disakiti dengan manna wala adza. Manna, kalau tak dia tak jadi orang. Kalau tak aku yang kemudian menjadikan dia seperti ini, tak jadi orang. Kalau tak kami yang kemudian memberikan bantuan seperti ini, dia tidak dipandang orang. Wala adza, tidak kemudian dengan perkataan, tidak kemudian dengan perbuatan. Karena ketika menyebut seperti itu, qaulun ma'rufun, dan perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yutbi'uha adza. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikutkan dengan adza. Perhitungan-perhitungan yang dikatakan oleh orang yang memberikan bantuan tersebut kepada orang yang diberikan. Perhatikan, setiap kemudian pemberian kita kepada orang lain, setiap kemudian menyakiti, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata-kata yang baik cukup menutup itu semuanya dibanding engkau harus bersedekah, dibanding engkau harus kemudian memberikan bantuan kepada orang tersebut. Kalau diikutkan dengan manna wala adza, manna wal adza. Manna apa? Mengharapkan yang lebih, wala adza, perkataan yang menyakiti orang lain, sebagaimana perkataan yang dibiasakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada budak-budaknya. Kalau kamu tak aku angkat menjadi budak, tidak akan hidup kamu. Kalau kamu tidak aku berikan rezeki, tidak akan hidup kamu. Kamu kemudian tidak kami berikan ini dan itu, tidak akan hidup. Ada satu hal yang kemudian terhilang dari situ, yaitu keikhlasan dalam berjuang. Biarkan kemudian mereka mengetahui kebaikan kita tanpa kemudian kita menyebut dari A sampai Z, dari nol sampai besar, tanpa disebutkan ini dan itu. Dia kemudian dengan keikhlasannya, betapa banyak sekarang lembaga-lembaga besar gara-gara orang tersebut ikhlas. Lembaga tersebut bukan terkenal dengan nama tersebut, dengan nama lembaga tersebut, namun terkenal dengan orang yang mendirikan lembaga tersebut. Ibadallah, jamaah sidang salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berkewajiban menjaga hati, setiap kita berkewajiban menjaga keikhlasan kepada kemudian orang-orang yang menjadi pemimpin di suatu perusahaan, menjaga keikhlasan
karyawan, menjaga keikhlasan orang-orang yang bekerja. Setiap tetesan keringat yang kemudian keluar dari tubuhnya, beri dia kemudian suatu reward yang baik kepadanya. Jikalau kemudian reward tersebut sudah baik, pastilah dia memberikan yang terbaik juga kepada perusahaan tersebut, kepada instansi tersebut. Betapa banyak sekarang orang memeras keringat karyawan, memeras keringat pekerja, namun kemudian tidak sepadan dengan apa yang diberikan kepada orang tersebut. Maka jangan didikotomi kata ikhlas. Kata ikhlas adalah kata yang berkaitan dengan hati, namun dengan kebutuhan. Ada hal-hal yang itu diperbolehkan di dalam fikih, ada hal-hal yang diperbolehkan di dalam fikih. Jamaah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian salah satu renungan kita pada malam hari ini. Kalau seandainya pemerintah, pejabat berlaku ikhlas, tidak akan mungkin dia mampu mengambil harta orang lain, mampu kemudian dia menyakiti orang lain dengan apa yang menentang kekuasaannya, yang itu tidak adil. Jikalau kemudian para guru berlaku ikhlas dalam memberikan ilmunya, tidak akan mungkin kemudian dia memperhitungkan sekian jarak dia menempuh ilmu, dihitungkan dengan apa yang telah dia berikan kepada murid-muridnya. Kalau murid dia ikhlas, maka setiap apa yang telah dia pelajari pasti tak dibesar-besarkan bahwa ini adalah kekuatan hafalanku, bahwa ini adalah kesempatanku untuk seperti dan seperti itu. Kalau orang-orang kaya berlaku ikhlas, tidak akan mungkin kemudian masih ada orang-orang miskin yang kita dapati yang belum kemudian menggunakan pakaian yang pantas, makanan yang dapat dikonsumsi dengan baik, gizinya terpenuhi. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua kaidahnya, manna, tidak kemudian manna wala adha. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Datang kebenaran maka datang dari Allah dan Rasulnya. Bila ada silap kata yang menyakiti hati Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka datang dari diri kami pribadi, dan untuk diri kami pribadi semuanya nasihat yang telah kami ungkapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.